Kenapa kamu di sini kok seneng? Ya karena aku seneng, karena dia tahu dia disayang. Ya. Jadi mungkin bapak suka marah, misalnya dia ini kencing mana, udah gitu lupa, ya kan? Udah gitu nggak mempermasalahkan lagi kan, gitu. Cuma sekedar ngomel, udah gitu dah gitu. Oke guys, sekarang kita sedang bersama dengan Pak Lilik dan Ibu bersama dengan Bonnie dan Clyde ya, 2 ekor poodle yang lucu-lucu. Lalu kita pengen tahu sebenarnya, kita pengen ngobrol-ngobrol kira-kira apa sih mereka mau ngobrolin apa gitu kira-kira gitu ya. Oke, yuk kita cek ya. Yuk. Jadi kalau tadi saya lihat Clyde itu tipikal yang lebih ke nature dog. Jadi dia lebih nggak bisa diem, ya, lebih ekspresif gitu ya. Kemudian dia tipikal anak yang lebih susah didomestikasi. Kalau dikasih tahu tuh suka-suka dia, ya. Lebih tipikal yang apa ya? Dia tuh kalau happy ya happy gitu, dia kasih lihat kalau dia tuh happy gitu ya. Nah, dia bukan tipikal yang seneng dengan rutinitas, ya, beda dengan Bonnie. Ya, kalau Bonnie dia akan ngikutin orang punya rutinitas, maka dia juga punya rutinitas gitu ya. Dia lebih konsisten. Jadi kalau bapak ajak jalan dia jam sekian, ya dia akan nunggu tuh jam sekian, ya gitu loh. Bapak tidur jam sekian, kalau dia belum kalau bapak belum pulang, maka dia udah gelisah deh, udah kemana nih gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sementara kalau si Clyde itu tipikal anak yang lebih dinamis gitu ya. Dia bisa berubah-ubah kondisinya, tergantung sikon yang pada saat itu ada tuh apa gitu ya. Nah, Clyde ini tipikal anak yang lebih lebih, dia nggak punya dia tuh tidak punya aturan main, ya. Jadi agak lebih susah untuk ngajarin dia, kira-kira gitu. Ya, kalau ini kan enggak, bapak mungkin nggak perlu effort untuk banyak ngajarin, ya, karena dia sebenarnya udah tahu apa yang bapak suka, apa yang bapak mau, dia akan ngikutin. Kalau saya lihat bedanya gini, kalau Clyde itu tipikal anak yang lebih nggak mau pusing gitu. Ya, jadi mungkin kalau suasana rumah lagi misalnya lagi ada masalah, lagi nggak begitu nyaman gitu ya, mungkin Clyde akan tetap aja seperti itu. Dia tuh mungkin tipikal yang tetap aja dia petakilan gitu ya. Dia nggak akan tidak akan terkena dampak dari emosi orang-orang di rumah. Tapi beda banget sama Bonnie. Ya, kalau bapak udah lagi kesel, maka dia akan lebih diem gitu, kira-kira gitu. Karena dia akan tahu energi yang sedang ada tuh apa gitu ya. Nah, tapi kebaikannya gini Pak, Clyde itu tanpa kita sadari biasanya dia akan lebih memberikan energi positif buat kita, gitu ya. Jadi kalau bapak udah lagi kesel, bapak liatin dia aja. Stress release. Yes. Karena dia akan berusaha sebenarnya dengan gayanya dia berusaha supaya energi kita itu yang negatifnya hilang, gitu ya. Jadi itu tipikal personality-nya mereka sih, gitu. Kalau yang nature itu kondisinya memang dia tidak begitu suka diatur-atur,
ya dia lebih seneng dibiarkan saja dan dia selalu dinamis. Jadi kadang-kadang yang merepotkan, apalagi kalau dia jantan ya model dia susah kita mau kasih tahu juga, itu agak repot gitu. Kenapa? Karena dia kebutuhan dia untuk marking, ya gitu loh. Nah apalagi ada betina, Bapak jangan nambah satu lagi aja. Kalau nambah satu lagi dia udah pasti tambah gak karuan. Iya, gitu loh. Ya kalau dia ada satu betina pasti ini jealous. Oh iya. Ya. Nah tapi kalau Bapak tambah jantan, dia akan crazy. Pasti markingnya akan tambah banyak di mana-mana. Ya, karena itu udah hormonalnya dia seperti itu. Semua anjing yang jantan begitu? Pada umumnya begitu. Meskipun kalau kita lihat Clyde ini tidak dominan, karena Bonnie yang lebih dominan, ya. Bonnie itu memposisikan diri dia seperti guard dog. Jadi dia itu seperti anjing penjaga. Makanya dia lebih alert, ya. Kalau Clyde bisa tidur kapan aja, ya. Kalau dia enggak. Ya. Nah tadi saya tanya sama si Clyde, kamu happy nggak? Ini kayak surga buat aku. Soalnya kalau tipikal yang nature selalu gitu lebay banget gitu. Tapi memang dia ekspresif sekali sih Pak, gitu ya. Kenapa kamu di sini kok seneng? Ya karena aku seneng, karena dia tahu dia disayang. Ya. Jadi mungkin Bapak suka marah, misalnya dia ini kencing mana, udah gitu lupa. Ya kan, udah gitu nggak mempermasalahkan lagi kan, gitu. Cuman sekedar ngomel, udah gitu dah gitu. Nah dia tahu juga sih hal-hal seperti itu. Jadi buat dia nggak menganggap Bapak marah gitu. Lucunya gitu kan, saya nanya dia, gimana sih kamu dengan si Bonnie? Kemudian dia bilang, Bonnie mah jutek katanya. Bonnie mah jutek kata dia, aku mah nggak suka deket-deket Bonnie katanya gitu. Karena Bonnie tipikal yang serius, ya kan. Nah dia nggak suka digangguin sama si Clyde. Sementara dia tipikal yang urakan gitu ya, kalau gitu kita bilang ya. Terserah dia. Sebenarnya kalau untuk marking Pak lebih mudah kalau dia disteril sih. Oh gitu. Ya. Si Clyde ya. Nggak apa-apa. Nanti katanya jadi lebih lamban, lebih males. Iya, tapi lebih gendut gitu. Tapi kalau typical nature biasanya sih enggak Bu. Kalau yang seperti itu yang typical family dog biasanya. Karena dia mager kan. Jadi dia diam, tidur, lebih banyak gitu. Kalau yang typical nature ya biasanya sama aja sih, begitu-begitu aja. Memang lebih apa ya, kan gini ya, kalau dia lagi birahi kan dia selalu kepengennya keluar. Ya, atau dia nggak bisa diem lah gitu ya. Jadi kalau dia di steril itu dia bisa lebih tenang. Tapi yang lebih penting itu kalau dia marking, kalau dia di steril itu biasanya lebih frekuensinya lebih berkurang. Meskipun ada juga yang enggak gitu loh. Ya tetap aja ada perkecualian. Tapi jadi secara itu kalau laki-laki hak normal gitu. Normal Pak. Jadi normal. Sulit lah ya. Kayak misalnya kan tiba-tiba sofa baru udah cium dia PVC gitu. Ya karena pasti dia mencium bau yang baru. Iya, yang asing buat dia. Jadi dia selalu, kenapa dia marking supaya dia merasa nyaman karena ada bau dia di situ. Oh gitu. Ya kalau apa ya, biasanya memang itu terjadi pada yang dominan sih biasanya. Tapi kalau saya lihat kan ini dia cukup dominan, tapi karena si Bonnie-nya lebih dominan, maka dia jadi kalah dominan gitu lah. Ya kan, karena dia lebih dominan soalnya. Dia nggak bisa dibilangin jangan marking gitu. Harusnya bisa, tapi itu nggak bisa sekali sih. Caranya gimana? Ibu harus latih. Jadi pada saat dia marking kita marahin dia, itu nggak boleh gitu ya. Nah tapi gini, ada kondisi tertentu ya, dimana pada saat contohnya gini, karena dia nature ya, si Clyde ini kan karena nature. Jadi kalau Bapak lihat dia kan apapun dimainin kan sama dia.
ya. Dia lihat cicak dimainin, betul ya. Nah, kecoa. Iya, kalau dia kan enggak, ya. Kalau dia kan lebih cenderung cuek gitu ya. Nah, Clyde itu kan kadang-kadang boneka bosen udah, ya kan. Dia nggak terus-menerus gitu ya. Tapi dia lebih senang dengan sesuatu yang baru, ya. Kalau dia ke tempat baru kepo banget, pengen tahu ini apa itu apa gitu ya. Nah biasanya tipikal yang nature seperti ini mereka tuh lebih sensitif. Ya jadi kenapa bisa dia pipis di sini gitu ya. Nah kalau ada sesuatu yang ada di sini dan itu dianggap sama dia sebagai sesuatu yang tidak familiar gitu ya. Nah itu biasanya sama mereka dipipisin. Nah nanti paling di daerah mana yang dia paling banyak dia marking gitu loh Pak. Ya, jadi yang dimana yang dia paling banyak markingnya itu mengganggu banget buat kita. Nah, jadi kita akan coba supaya dia tidak boleh parking di situ. Nah, yang repot gini Pak, kalau tipikal kayak Clyde, kita nggak bisa bilang bahwa kamu tidak boleh pipis di sini gitu. Ya, karena jadi banyak kan. Di sini nggak boleh, di sini nggak boleh, di sini nggak boleh gitu loh. Nah, itu mereka itu daya tangkap mereka itu nggak seperti Bonnie. Kalau Bonnie itu karena udah biasa sama kita, dia cenderung ngerti gitu. Oh, yang dimaksud saya nggak boleh pipis di dalam. Nah itu gitu. Ya, tapi kalau dia nggak, dia harus spesifik banget dan itu nggak bisa kita rubah-rubah. Jadi Bapak harus tentuin dia pipisnya di mana. Iya. Gitu. Jadi yang lain udah nggak boleh. Berarti kamu nggak boleh pipis di tempat lain kecuali di sini. Udah gitu aja. Jadi kalau ngajarinnya tuh Bu, misalnya kan mau di situ gitu ya. Terus pada saat dia pipis di situ dikasih treat apa gitu, gini aja. Kan jadi dia misalnya oh udah bener nih di situ. Kita mau siapain? Terus kalau misalnya dia pas pipisnya di tempat yang kita nggak mau, kita mau siapain? Oke. Sebenarnya gini, mereka itu kan nggak selalu harus dapat treat sih. Ya, sebenarnya dengan intonasi suara kita ya mereka udah ngerti. Nah, jadi kalau dia ini kita bilang, oh good girl gitu ya kan, good boy gitu dong, hebat gitu ya. Dia udah tahu. Tapi kalau dia salah kita bilang no ya, nggak boleh di sini. Nah itu kan beda banget kan. Nah kebanyakan orang salahnya gini Bu, dia pipis itu kita bilangnya no ya, nggak boleh gitu. Dia kan nggak ngerti kata per kata, tapi dia menangkap emosi yang kita kasih tahu itu. Gitu. Jadi banyak mereka nggak nyambung, kenapa? Karena kita ngasih tahu no ya, nggak boleh di situ, pipis itu di sini, ngerti nggak? Gitu. Jadi beda lah sama anak ya. Kalau anak kan dia ngerti bahasa kita, ya kan. Nah kalau mereka menangkapnya secara universal, jadi bukan kata per kata sebetulnya. Tapi yang dia tangkap emosi kita gitu, niatan kita. Lucu banget. Mereka ini banyak tidur emang ya Dok ya? Siapa dia? Mereka berdua banyak tidur loh. Karena nggak ada kerjaan kali. Nggak ada kegiatan. Kita nonton TV ya dia ikut. Iya. Iya. Ya sama pagi kan kita sudah jalan pasti. Bawa jalan muter 20 menit lah. Terus biasanya kayaknya dia mungkin capek kali ya. Terus kan gini lagi ngomong-ngomong aja bisa tidur. Iya. Ntar dia tidur gitu. Ini umur berapa sih? 3. 3 tahun. Ini 2,5 kan Februari ya. Ini udah bulan apa? Mei, Maret, April. Udah 3 tahun emang. Cuma sebelum pandemi. Cepet ya. Kalau anjing itu kan kali 7 ya. Jadi dia umur 21. 20-an ya. Kalau Bonnie happy nggak? Oh itu duanya happy Bu. Dia lebih santai sih memang ya. Siapa? Dia. Tapi kan dia punya emosi sayang itu tuh apa ya, cinta juga, gitu ya, cinta gitu. Obses. Iya, posesif, gitu ya. Jadi kenapa dia nggak suka kan kalau dia deket-deket terus kayaknya dia cari perhatian, dia nggak suka deh. Ya. Dia nggak seneng banget gitu, kayaknya apa sih lo gitu ya. Kalau gendong dia jadi mah. Iya. Tapi kalau dia saya gendong dia. Iya. Beda aja. Dia nggak jealous kan berarti ya? Enggak, kalau dia enggak. Kan, gitu ya? Kalau dia lebih yang isi going lah ya.
ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia enggak, dia kan ini owner gue, ini master gue, kenapa? Udah lurus aja kerjaan lu gitu, kira-kira gitu. Tapi emang ada ya anjing begini tipikal nih? Ada. Pokoknya mau sama orang ya? Iya. Sama masternya tanda kutip. Ya. Contohnya kan seperti si Hachiko ya. Oh iya, yang gede di depan. Iya. Stasiun. Kan konsisten banget, iya. Nah dia kan begitu, kalau nggak salah kan sesudah si papahnya nggak meninggal itu kan anaknya kalau nggak salah yang mau merawat dia, tetap aja kan dia nggak bisa memberikan hati dia ya. Tetap dia nyari ke stasiun. Iya. Oh tuh model-model Bonnie tuh gitu ya? Ya untung Bonnie nggak seperti itu Nggak banget separah sih. itu ya? Bonnie ini masih family dog Pak. Kalau Hachiko itu udah one man dog. Oh. Makanya dia nggak bisa lagi ke lain hati kan. One man dog tuh karena kebiasaan aja dia sendiri gitu sama. Enggak juga sih, tapi emang udah karakternya begitu. Karakternya. Oh ada ya karakter begitu? Iya. Itu apa anjing apa itu? Enggak Bu, Karakter aja? Iya. Sifat. Apapun rasa apapun bisa seperti itu. Oh. Jadi ada lucunya Pak, itu ada beberapa penggolongan sih kalau saya membuat penggolongan gitu ya. Jadi ada yang memang guard dog. Ya, guard dog itu biasanya ada yang one man dog, ada yang family dog. Nah, jarang sekali yang typical nature tapi dia one man dog gitu, jarang. Saya nggak pernah nemuin sih Pak. Nah, umumnya mereka-mereka itu adalah guard dog biasanya. Nah, kalau seperti Bonnie ini, dia guard dog yang family dog. Jadi dia nggak galak, sama kami juga nggak galak gitu, ya kan? Tapi dia punya master, gitu loh. Dia punya orang yang memang dia sayang gitu ya, adore banget dianya. Nah itu kayak gitu-gitu. Poinnya dia biasanya bukan pada orang, gitu loh. Kalau yang itu, kalau yang seperti dia nggak peduli dengan hewan lain. Poinnya dia pada masternya. Oke guys, itu jadi kita sudah bincang-bincang bersama dengan Pak Lidi dan Bonnie dan Clyde. Ya, kita lebih mengenal mereka. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak tahu karakter dari hewan-hewan peliharaan kita. Ya, jadi jangan lupa untuk kasih komen, subscribe, ya, dan like, of course. Oke, see you di next episode berikutnya. See you, bye.